pagi, sahabat GPIB, dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program GPIB Morning Call. Bersama saya, Pendeta Andrew Lamdo Basana Hutagaul. Saya pendeta jemaat dari GPIB Uung Penglesau Long Arang, yang bertugas di dua pos Pelkes, GPIB Sinar Kasih Long Brini dan GPIB Manuel Algumuat. Dan pada hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk segala nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk segala apapun yang boleh terjadi ketika kami dapat beristirahat malam. Dan kami kembali untuk datang kepadamu sebelum kami mengawali hari ini untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya berkatilah kami masing-masing pribadi, sehingga hati dan pikiran kami dapat tertuju melalui firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu sajalah yang membantu kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Doa harapan ungkapan syukur kami yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya, sahabat GPIB, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya bacakan untuk sahabat GPIB. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, sahabat GPIB yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi adalah awalan hari yang baru. Namun tak jarang kita seringkali memulai hari yang baru ini dengan penuh kecemasan, kekhawatiran, mungkin akan pekerjaan, tekanan hidup, atau ketidakpastian akan masa depan. Nah, sama seperti seorang anak yang hendak memasuki hari pertama sekolahnya, ada rasa takut, ada rasa asing dan ragu. Ya, demikian juga kita. Seringkali sahabat GPIB, ketika menghadapi musim hidup yang baru, perubahan yang besar, atau tantangan yang belum pernah kita lalui sebelumnya, seringkali kita bertanya dalam hati, bisakah saya melewati semuanya? Mampukah saya kuat jikalau diserang oleh berbagai persoalan hidup? Nah, firman Tuhan hari ini sahabat GPIB akan memberikan jawaban penuh penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ya, mari kita merenungkan dari Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dan menemukan kebenaran indah bahwa Tuhan sungguh-sungguh sebagai pemimpin dan pembela kita. Sahabat GPIB, berbicara kitab Ulangan merupakan pidato terakhir Musa sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian. Ya. Dalam pasal 31 ini, Musa yang sudah berumur 100
120 tahun dan tahu bahwa ia tidak akan menyeberangi sungai Yordan, maka ia menyiapkan Yosua sebagai penerus, dan lebih penting lagi, ia mengerahkan umat Israel untuk tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pada masa itu, umat Israel akan menghadapi bangsa-bangsa kuat di Kanaan, termasuk orang-orang Amori yang perkasa dan kejam. Ini bukan perjalanan yang biasa, sahabat GPIB. Ini adalah perjalanan menuju janji Tuhan yang penuh dengan tantangan. Dalam konteks itulah Musa menyampaikan firman ini. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di ayat yang pertama dan yang kedua, di sini ingin menunjukkan bahwa kerendahan hati dan ketaatan Musa kepada Tuhan. Musa tidak menempatkan dirinya sebagai pusat, melainkan menegaskan bahwa Allah yang tetap bekerja walaupun pemimpin pada saat itu berganti. Ini memberikan pelajaran penting bahwa harapan kita bukan pada manusia, tetapi pada Allah yang memimpin segalanya. Sedangkan kalau kita lihat di ayat yang ketiga, ini menjadi kunci utama untuk kita renungkan. Bagaimana Tuhan bukan hanya menyertai dari belakang, tetapi ia memimpin di depan. Seperti halnya gembala, sahabat GPIB, yang berjalan mendahului kawanan dombanya. Tuhan berjalan lebih dulu dalam setiap pergumulan hidup kita. Ia tahu jalan. Ia menghadapi musuh lebih dahulu. Dan ia membuka jalan bagi kita. Yosua pada saat itu akan menjadi alat di tangan Tuhan, namun kemenangan tetap dari Tuhan. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat 4 hingga ayat yang kelima, Musa menggambarkan bahwa iman kita dikuatkan oleh jejak kesetiaan Tuhan di masa lalu. Musa mengingatkan bangsa Israel di sini, sahabat GPIB, akan kebaikan Tuhan yang setia, yang membantu Israel dari dulu bahkan sampai sekarang ketika mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Nah, sahabat GPIB, hal ini juga yang mengingatkan kita kepada kita semua bahwa dalam hidup ini kita seringkali mencoba dan menjalani hidup, mengawali hidup dengan kekuatan dan pikiran sendiri. Kita membuat rencana, kita berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja ada rasa khawatir, rasa takut gagal, dan bingung harus jalan kemana. Apalagi sahabat GPIB ketika menghadapi hal-hal yang belum pernah kita alami, masalah baru, tantangan baru, atau keputusan besar. Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita kepada sahabat GPIB, bahkan saya sendiri. Jangan jalan sendiri. Andalkan Tuhan sebagai pemimpin dan pembela hidup kita. Dia tahu jalan terbaik. Dia tidak pernah mengarahkan kita ke arah yang salah. Musa hari ini mengajarkan umat Israel untuk tidak bersandar pada dirinya, tetapi pada Tuhan yang berjalan di depan mereka. Kita pun hari ini, pagi hari ini, sahabat GPIB, diajak untuk mengimani hanya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Dalam hal ini, jugalah kita akan mampu menyebarkan kasih bagi kehidupan kita. Khususnya dalam setiap kegiatan pelayanan,
dan kesaksian GPIB bulan-bulan ini untuk pos-pos pelayanan GPIB. Nah, ketika sahabat GPIB, bahkan saya memilih untuk mengandalkan Tuhan lebih dari logika atau kekuatan sendiri, maka langkah kita hari ini, pagi hari ini akan lebih mantap. Hati kita akan lebih tenang dan hidup kita tidak akan kebingungan. Tuhan bukan hanya tahu jalan untuk kita melangkah hari ini atau ke depannya, tetapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan itu sendiri bagi kehidupan kita sebagai orang percaya kepadanya. Karena itu saya mengajak kepada sahabat GPIB, mari untuk mengandalkan dan mengimani Tuhan selalu sebagai pemimpin dan pembela kita dalam membawa kita menjalani hari ini dengan baik. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kami menghayati akan panggilan-Mu sebagai orang-orang percaya. Kiranya berkatilah kami, sertailah kami, bimbinglah kami di depan jalan kami, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan keadaan yang baik. Berkatilah setiap sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada, baik itu di kota maupun yang ada di desa. Kiranya Engkau juga selalu memberkati mereka ya Bapa, sehingga kuasa dan kasih-Mu sajalah yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk dapat menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk setiap tim-tim yang mengerjakan dalam kegiatan morning call maupun night call. Kiranya Engkau juga selalu memberkati tim-tim ini Bapa, sehingga kuasa dan kasih Bapa saja dan juga yang selalu menaungi kehidupan tim-tim dari sinode ini. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk majelis sinode dalam setiap kegiatan-kegiatan di bulan-bulan Pelkes ini. Dan Engkau juga selalu memberkati setiap kegiatan-kegiatan akan berlangsung, sehingga kuasa dan kasih Tuhan sajalah yang memulihkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kuasa dan kasih Tuhan sajalah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang penuh kasih, dengan kerendahan hati kami juga, kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kesalahan kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi hati Tuhan, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Di doa harapan ungkapan syukur kami yang kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat GPIB, terima kasih sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tetaplah untuk semangat dan selalu andalkan Tuhan, agar Tuhan akan menjadi pemimpin dan pembela kita hari lepas hari. Terima kasih.